Ada sebuah rahasia yang dibisikkan para arif, para penempuh jalan batin sejak ribuan tahun lalu. Ilmu tanpa guru adalah pedang bermata dua. Ia bisa mengangkatmu atau menghancurkanmu. Di zaman seperti sekarang, ketika setiap jawaban bisa dicari hanya dengan sentuhan layar, banyak orang mulai percaya bahwa mereka bisa memahami segalanya sendiri. Mereka membaca, menonton, menyerap pengetahuan sebanyak mungkin, lalu merasa tidak lagi membutuhkan bimbingan. Merasa cukup, merasa mengerti. Namun, apakah ilmu bisa benar-benar hidup tanpa guru? Apakah kebijaksanaan bisa tumbuh hanya dari teks tanpa petunjuk seorang pembimbing? Atau justru, tanpa guru, seseorang bisa tersesat oleh kebodohannya sendiri yang tersamar sebagai kecerdasan? Hari ini, kita tidak sekadar membahas belajar sendiri. Kita akan menyelam jauh ke dalam makna tersembunyi dari ilmu tanpa guru. Sebuah konsep mistik yang selalu menjadi perdebatan para sufi, para ulama, para filsuf, dan para penjaga pengetahuan kuno. Dalam perjalanan ini, kita akan menyingkap mengapa sebagian ilmu dianggap tidak boleh ditembus seorang diri. Rahasia batin guru dalam tradisi spiritual dan hikmah kuno. Bahaya kesombongan intelektual yang sering mengelabui para pencari kebenaran. Dan kapan ilmu tanpa guru justru menjadi anugerah, bukan kehancuran. Video ini bukan untuk mereka yang hanya ingin tahu. Ini untuk mereka yang ingin memahami, yang hati dan pikirannya siap untuk berjalan di jalan yang halus, sunyi, dan penuh isyarat. Sebelum kita masuk lebih dalam, dukung perjalanan channel ini. Tekan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan share video ini kepada mereka yang sedang mencari hikmah dalam dunia penuh kebisingan ini. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, tenangkan pikiranmu, dan biarkan kata-kata ini menjadi pintu, bukan tujuan, karena ilmu bukan sekadar informasi. Ia adalah cahaya, dan cahaya hanya bisa ditangkap oleh hati yang siap menerimanya. Jika kamu siap, mari kita mulai. Dan ingat, bukan semua yang tampak seperti pengetahuan benar-benar membawa terang. Di banyak peradaban kuno, ilmu bukan sekadar informasi yang dikumpulkan, tetapi warisan ruhani yang diturunkan secara hati ke hati, jiwa ke jiwa. Di Mesir kuno, para hierophant, penjaga misteri, hanya memberikan satu ayat pengetahuan kepada seorang murid yang sanggup menanggungnya. Di Yunani, Socrates berkata, "Aku hanya bidan bagi pikiranmu." Di tanah Persia, para arif menyebut guru sebagai cermin jiwa, bukan pengumpul kata. Dan dalam tradisi Islam, para ulama dan sufi berpesan, siapa berguru pada buku, gurunya adalah setan. Bukan karena buku adalah musuh, bukan, melainkan karena ilmu yang masuk ke hati tanpa bimbingan, mudah menyimpang menjadi ilusi kebenaran. Sejarah juga mencatat tragedi mereka yang belajar tanpa pendamping ruhani. Mereka tenggelam dalam kesombongan intelektual, memaknai simbol tanpa petunjuk, lalu jatuh pada kesalahan yang menutup mata hati. Karena ilmu, pada tingkat tertentu, bukan lagi tentang logika, tetapi tentang penjernihan jiwa. Namun menariknya, para pencari sejati di masa lalu tidak selalu berguru kepada manusia. Ada sosok guru tersembunyi yang dulu sering dibicarakan. Guru batin pembimbing ilahi hikmah yang muncul lewat keheningan. Sebagian ulama menyebutnya ilham, sebagian filsuf menyebutnya nous, para sufi menyebutnya ma'rifah. Pengetahuan yang hadir melalui penyucian batin, bukan hafalan. Dan itulah inti rahasia yang jarang dibicarakan. Ilmu tanpa guru bukan berarti belajar sendirian, tetapi belajar di bawah bimbingan yang tak terlihat. Selama hati tunduk, bukan sombong. Karena siapapun bisa membaca kitab, tapi tidak semua mampu membaca dirinya sendiri. Di titik inilah perjalanan esoterik menjadi ujian. Ketika murid menolak bimbingan, ia tidak melawan manusia. Ia sedang melawan cermin dirinya.
Ada satu kenyataan halus yang jarang disadari para pencari pengetahuan. Ketika seseorang berjalan tanpa guru, ia tidak berjalan sendirian. Ia berjalan ditemani egonya. Dan ego seringkali lebih lihai menipu daripada musuh manapun. Bayangkan seseorang membaca kitab-kitab hikmah, teks-teks kuno, hadis, filsafat, tasawuf, alkimia batin, dan tafsir spiritual. Lalu ia merasa telah mengerti. Padahal yang ia pahami bukan makna sejati, hanya bayangan pikirannya sendiri yang dipantulkan oleh hawa nafsu. Disinilah paradoks ilmu tanpa guru muncul. Bukan kurangnya buku yang menyesatkan seseorang, tetapi keyakinan bahwa ia sudah cukup. Para hikmah kuno mengajarkan 3 tingkatan memahami ilmu. 1. Mengetahui lewat telinga, informasi, hafalan, kata-kata. 2. Memahami lewat akal, analisis, logika, urutan sebab akibat. 3. Menyaksikan lewat hati, pengalaman batin, kejernihan, cahaya, dan sebagian besar manusia berhenti di tingkat pertama atau kedua, lalu mengira sudah mencapai yang ketiga. Di banyak tradisi spiritual dari timur ke barat, guru bukan pelontar informasi. Guru adalah penjaga cermin hati yang tugasnya bukan memberi jawaban, tetapi membongkar ilusi yang menutupi kebenaran. Namun ada kalanya, guru tak berwujud manusia. Tanda-tandanya bukan suara gaib atau wahyu tiba-tiba, melainkan proses yang sangat pelan dan nyata. Kehidupan menjadi guru, kesalahan menjadi pengajar, diam mengungkap makna, kesabaran menjadi jalan, dan hati menjadi ruang belajar dalam dunia sufi. Ini disebut tarbiyah ilahiyah, pendidikan langsung dari Allah melalui pengalaman, ujian, dan kejernihan hati. Tapi ada syarat yang sangat berat, kerendahan hati yang total. Karena orang yang tanpa guru, namun hatinya tunduk, bisa dituntun. Tapi orang yang sombong, meski gurunya 1000, akan tetap buta. Ilmu tanpa guru bukan tentang berjalan sendirian, melainkan tentang kesediaan untuk tidak mempercayai ego sebagai satu-satunya penuntun. Sekarang, mari kita tarik napas. Rasakan keheningan sesaat, lalu tanyakan dalam dirimu, apakah aku sedang mencari kebenaran atau hanya mencari pembenaran? Kita belum selesai. Bagian selanjutnya akan membuka dimensi lebih dalam. Bahaya tersembunyi, misteri ilham, dan kapan ilmu tanpa guru menjadi karunia, bukan bencana. Dan disinilah misterinya semakin dalam. Karena dunia ini tidak hanya mengenal 2 jenis pencari ilmu, yang punya guru dan yang tidak. Ada jenis ketiga yang paling halus dan paling berbahaya. Mereka yang merasa sudah menjadi guru untuk diri sendiri sebelum waktunya. Di titik ini ilmu berubah menjadi racun yang manis. Ego memakai jubah seolah-olah hikmah, sedangkan kebingungan memakai topeng pencerahan. Mereka membaca kitab para wali, mendengar kisah para sufi, mempelajari filsafat para bijak, namun menyerapnya dengan hati yang masih mengingini pujian, kedudukan, dan pengakuan. Sebagian akhirnya berkata, "Aku tak butuh pembimbing, aku sudah terjaga." Dan kalimat itu adalah pintu paling halus menuju kegelapan intelektual. Dalam dunia tasawuf ada istilah istidraj. Seseorang diberi seolah-olah pemahaman, kejernihan, bahkan pengalaman batin. Namun itu bukan karunia, melainkan ujian. Tanda-tandanya sederhana, merasa lebih benar dari orang lain, menolak kritik atau nasihat, suka memamerkan pemahaman spiritual bicara kebenaran, tapi hidup dalam hawa nafsu. Mata berbinar karena ego, bukan karena cahaya kebenaran. Namun sebaliknya, ada juga mereka yang tanpa guru manusia, tetapi hatinya dipelihara oleh kesadaran yang murni. Mereka tidak menunjuk diri sebagai apapun. Mereka tidak mengejar nama arif, suta, alim, atau bijak. Tanda orang seperti ini sangat berbeda. Rendah hati meski ia paham. Tenang meski ia tahu lebih banyak
diam lebih banyak daripada berbicara. Mengakui kekurangan meski hatinya luas, tidak memaksa orang percaya dan memandang dunia dengan iba, bukan angkuh. Mereka mungkin belajar dari buku, tetapi hatinya belajar dari Tuhan melalui sabar, muhasabah dan keikhlasan tersembunyi. Itulah sebabnya para mursyid berkata, guru lahir membimbing langkah, guru batin membimbing niat. Jika seseorang tidak punya keduanya, maka jalan menjadi gelap. Namun jika ia memiliki salah satunya dengan keikhlasan total, ia tidak akan disia-siakan. Di sinilah kita menemukan inti rahasia. Ilmu tanpa guru bukan jalan bagi mereka yang ingin cepat sampai, tetapi bagi mereka yang rela ditempa, bahkan oleh kesepian, kegagalan, dan waktu. Sekarang aku ingin bertanya padamu, dan jawab dengan jujur pada dirimu sendiri. Ilmu yang kamu cari selama ini, untuk apa? Untuk menjadi atau untuk kembali? Jika kamu masih di sini, berarti hatimu tidak berlalu begitu saja. Ketik di komentar, aku belajar untuk bersih, bukan untuk besar. Karena setelah ini, kita akan memasuki cara menghidupkan ilmu tanpa guru dengan aman, tanpa terseret ego, dan tanpa terperangkap ilusi. Ilmu tanpa guru bukan sekadar perjalanan mencari tahu. Ia adalah perjalanan menelusuri dirimu sendiri, antara cahaya dan bayangan, antara keyakinan dan keraguan, antara suara ego dan bisikan nurani. Setiap langkah yang kau ambil di jalan ini akan menguji apakah kau benar-benar mencari kebenaran atau hanya ingin disebut tahu, karena sejatinya ilmu tidak menambah derajat seseorang kecuali jika disertai adab, kerendahan, dan rasa takut kepada Tuhan. Tanpa itu, ilmu hanyalah api yang membakar pemiliknya pelan-pelan. Para arif dahulu berpesan, barang siapa belajar tanpa guru, maka syaitanlah gurunya. Tapi mereka juga berkata, barang siapa bersungguh-sungguh mencari kebenaran dengan hati yang jujur, maka Allah akan menjadi gurunya. Dua kalimat itu bukan saling bertentangan, mereka saling melengkapi. Kuncinya terletak pada niat dan ketundukan batin. Karena jika hatimu sombong, 1000 guru tak akan cukup. Tapi jika hatimu rendah, bahkan satu bisikan kehidupan bisa membuatmu tercerahkan. Di dunia modern, banyak yang ingin cepat paham, tapi sedikit yang ingin berproses. Padahal dalam keheningan proses itulah ilmu sejati menampakkan wujudnya. Jadi, bila engkau berjalan tanpa guru, jadilah murid yang penuh kesadaran. Biarkan waktu menjadi pengujimu, kesalahan menjadi gurumu, dan doa menjadi cahaya yang menuntunmu menuju kebenaran. Sebab pada akhirnya tidak ada guru sejati selain Dia yang menciptakan akal dan hati. Dan mungkin seluruh perjalanan ini adalah caranya untuk membuatmu mengerti bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Jika kamu merasakan getaran makna dari video ini, tinggalkan jejak di kolom komentar dengan satu kalimat sederhana pun. Aku belajar untuk kembali. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak jiwa yang sedang berjalan dalam kesendirian menemukan cahaya hikmah seperti yang kamu rasakan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah mencari, tapi jangan lupa untuk menyadari. Karena ilmu bukan tentang seberapa jauh kamu berjalan, tetapi seberapa dalam kamu mengenal dirimu sendiri. Musik mistis perlahan menutup, layar meredup, satu kalimat muncul di layar. Ketika murid siap, gurunya selalu datang dalam wujud apapun yang Allah kehendaki.